Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Siska Audina dengan NIM 19051204031 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja routing statik serta mensimulasikan routing statik pada Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, mari kita ketahui pengertian dari routing statik itu sendiri. Yang dimaksud dengan routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua yaitu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, jadi perlu diingat bahwa routing statik ini hanya cocok untuk jaringan yang tidak terlalu besar karena pengisian tabel routingnya dilakukan secara manual. Nah, langsung saja kita lanjut ke percobaan mensimulasikan routing statik ini. Di sini kita membutuhkan 2 buah server, kemudian kita membutuhkan 3 buah router, dan kemudian setelah itu kita membutuhkan 3 PC. Kemudian masing-masing dihubungkan seperti pada gambar. Di sini saya menghubungkannya menggunakan automatically closed connection. Nah, pada router 1 terdapat 4 network yang terhubung, yaitu PC 1, PC 2, router 2, dan router 3. Nah, masing-masing network sudah saya tuliskan seperti pada di video tersebut. Kemudian router 2 terhubung 3 network, yaitu PC 3, router 1, dan router 3. Sedangkan pada router 3 terhubung dengan 4 network, yaitu router 1, router 2, server 1, dan server 2. Masing-masing network sudah saya tuliskan, jadi bisa dilihat di skema jaringan tersebut. Setelah itu kita mengatur IP configuration dari server 1 dengan IP yaitu 33.33.33.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian default gateway yaitu 33.33.33.3. Nah, yang DNS server ini kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita lanjut mengatur IP config dari server 2 dengan IP address-nya yaitu 43.43.43.1, subnet masknya yaitu 255.255.255.0, serta gateway-nya 43.43.43.3 dan DNS-nya kita biarkan saja. Setelah kita men-setting dari IP 2 server ini, kemudian kita setting IP dari router. Nah, ini adalah IP yang terhubung dengan PC 1 yaitu 192.168.1.62. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.192 dan portnya di on kan. Kemudian yang terhubung dengan PC 2 yaitu IP-nya 192.168.1.126 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192. Kemudian portnya di on kan. Dan yang terhubung dengan router 2 IP-nya 13.13.13.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0 dan portnya di on kan. Kemudian yang terhubung dengan router 3 IP-nya yaitu 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, portnya di on kan. Setelah itu kita men-setting IP address dari router 2. Ini adalah yang terhubung dengan PC ketiga yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128 dan portnya di on kan. Nah, ini dikosongi. Kemudian lanjut
ke ini IP yang terhubung pada router 3, yaitu dengan IP 23.23.23.2 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 dan portnya di on kan. Kemudian IP yang terhubung dengan router 1 yaitu 12.12.12.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dan portnya di on kan. Setelah itu kita men-setting IP config dari router 3. Nah, ini adalah IP yang terhubung dengan server 1 yaitu 33.33.33.3 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0 dan portnya di on kan. Kemudian ini adalah IP yang terhubung dengan server 2 yaitu 43.43.43.3 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0 dan portnya di on kan. Dan ini adalah IP yang terhubung dengan router 1, IP-nya 23.23.23.3 dan subnet max-nya seperti ini. Dan ini adalah yang terhubung dengan router 2, IP-nya seperti pada video tersebut. Dan jangan lupa portnya untuk di on kan. Setelah men-setting router, kita men-setting IP config dari PC. Dan pada PC 1 IP-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.192 dan gateway 192.168.1.62. Kemudian pada PC 2 IP config-nya yaitu IP address-nya 192.168.1.65 dengan subnet max 255.255.255.192 dan gateway 192.168.1.126. Setelah itu kita men-setting IP configuration dari PC 3 yaitu IP address-nya 192.168.1.253 dengan subnet max yaitu 255.255.255.128 dan gateway-nya 192.168.1.254. DNS-nya dibiarkan begitu saja. Nah, setelah itu kita menuju tabel routing. Kita tambahkan yang pertama menuju ke server 1 dan yang kedua menuju ke server 2 dan yang terakhir menuju ke PC 3. Nah, untuk menambahkannya kita mengisi tabel-tabel di atas ini. Setelah itu kita mengisi tabel routing dari router 2. Yang pertama kita tambahkan yaitu menuju ke server 1, kemudian menuju ke server 2. Dan ini menuju ke PC 1 dan PC 2 kita ringkas. Mengisinya sama seperti tadi. Selanjutnya kita mengisi tabel routing dari router 3. Yang ini adalah menuju ke PC 1 dan PC 2 melalui router 1. Kita tambahkan. Dan selanjutnya adalah menuju ke PC 3 melalui router 2. Menambahkannya juga sama yaitu di tabel di atas tersebut. Nah, semuanya sudah tersetting. Lalu lanjut ke simulasi. Kita ubah ke mode simulation. Jangan lupa edit filters, hanya yang ini saja. Setelah itu percobaan yang pertama yaitu mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita next, kita amati jalannya ke router 1. Ya langsung ya, dari router 1 langsung ke PC 2. Kemudian dikembalikan dan berhasil. Setelah itu kita delete dulu. Lanjut ke percobaan kedua yaitu mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita next.
ke router 1, melewati router 2, lalu disampaikan ke PC 3 dan dikembalikan ke PC 1. Nah, berhasil terkirim. Setelah itu kita delete lagi. Kita lanjutkan ke percobaan ketiga, yaitu mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke server 1. Dari router 1 melewati router 3, kemudian disampaikan ke server 1 dan dikembalikan ke PC 1. Nah, percobaan ketiga juga berhasil. Selanjutnya kita delete dulu. Selanjutnya kita mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke server 2. Kita next. Dari router 1 ke router 3, kemudian dikirimkan ke server 2. Setelah itu dikembalikan ke PC 1. Kita amati jalannya apakah berhasil. Nah, yang ini juga berhasil. Kemudian kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 1. Kita next. Melewati router 1, kemudian dikirimkan ke PC 1 dan dikembalikan lagi ke PC 3. Berhasil juga. Kita delete dulu, kemudian lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Kita next. Melewati router 2, dilanjutkan ke router 1 dan dikirimkan ke PC 2. Setelah itu dikembalikan ke PC 3. Nah, yang ini juga berhasil. Kita delete, lanjut mengirimkan Simple PDU dari PC 3 ke server 1. Kita next. Melewati router 3 dan dilanjutkan ke server 1. Semua paket bisa disampaikan kembali karena memiliki gateway. Nah, berhasil. Kita delete. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu mengirimkan paket Simple PDU dari PC 3 ke server 2. Kita next. Melewati router 3 dan dikirimkan ke server 2. Setelah itu dikembalikan lagi ke PC 3. Nah, berhasil juga terkirim. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu mengirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke server 2. Yang ini hanya melewati router 3 ya. Dikirimkan kembali ke server 1. Nah, selesai. Kita delete. Kita lanjut mengirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC 1. Kita next. Nah, di sini melewati router 2 juga, kemudian ke router 1 dan ke PC 1. Dan dikembalikan lagi ke server 1. Nah, berhasil. Kita delete. Kita lanjut mengirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC 2. Kita next.
Nah, di sini juga bisa dikembalikan ya ke server 1 dan berhasil. Lanjut, kita kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC 3. Kita next melewati router 3 dan router 1, kemudian ke router 2 dan disampaikan ke PC 3, kemudian dikembalikan lagi ke server 1. Komunikasi 2 arah. Nah, berhasil. Setelah itu kita delete. Setelah itu kita kembalikan ke mode real time untuk melakukan tracing untuk mengamati hasil penelusuran rutenya. Nah, ini adalah untuk mengecek dari PC 1 ke PC 2. Kita ketikkan tracer dan IP address dari PC 2. Nah, maka hasilnya seperti pada video tersebut. Kemudian kita tracing PC 1 ke PC 3 dengan mengetikkan tracer dan IP tujuan, yaitu IP dari PC 3. Setelah itu kita amati hasilnya dan seperti ini, berhasil ya. Rutenya sudah ada. Kemudian lanjut tracing dari PC 1 ke server 1. Kita ketikkan tracer beserta IP address dari server 1 seperti pada video tersebut. Nah, sudah ada rutenya. Kemudian lanjut pengecekan dari PC 1 ke server 2 dengan mengetikkan tracer dan IP address dari server 2. Nah, yang sudah terlihat pada video tersebut. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita lanjutkan tracing dari PC 3 ke PC 1, yaitu dengan mengetikkan tracer beserta IP address dari PC 1. Nah, ini adalah rute pengiriman paket Simple PDU dari PC 3 ke PC 1. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 2 dengan mengetikkan tracer dan IP address dari PC 2. Ini adalah rutenya. Lanjut yaitu dari PC 3 ke server 1 dengan mengetikkan tracer dan IP address dari server 1. Ini hasil rutenya. Kemudian lanjut yaitu dari PC 3 ke server 2 dengan mengetikkan tracer dan IP address dari server 2. Dan ini adalah rutenya. Ya. Setelah itu kita lanjutkan tracing dari server 1 ke server 2 dengan mengetikkan tracer ya dan IP address dari server 2, dan kita amati rutenya. Nah, ini adalah rutenya. Kemudian kita lanjut tracer dari server 1 ke PC 1. Nah, ini adalah hasil rutenya.
Kemudian tracing dari server 1 ke PC 2, tracer dan IP address dari server 2 kita ketikkan. Setelah itu kita amati rutenya. Nah, ini adalah rutenya. Dan yang terakhir yaitu tracing dari server 1 ke PC 3 dengan mengetikkan tracer dan IP address dari PC 3. Nah, sudah selesai. Ini adalah hasil rute pengiriman paket Simple PDU dari server 1 ke PC 3. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih telah melihat video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.